Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aulia Salsabila, NIM 240404502055, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas 10 bab penting dalam mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan. Saya tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga akan mengaitkannya dengan pengalaman nyata yang saya alami sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di kampus. Langsung saja kita masuk ke bab pertama. Nah, bab pertama itu berjudul Pendidikan dan Masyarakat. Pendidikan itu bukan cuma soal sekolah atau kuliah. Pendidikan itu bagian dari masyarakat. Kita belajar bukan cuma di kelas, tapi juga dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, tetangga, bahkan dari pengalaman hidup. Contoh di lingkungan rumah saya, para orang tua sering saling membantu mengawasi anak-anak yang sedang belajar atau mengaji di musola. Walaupun mereka bukan guru, mereka tetap berperan dalam proses pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan masyarakat saling berkaitan erat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Sosialisasi adalah proses seseorang belajar nilai, norma, dan kebiasaan dari lingkungannya. Dalam konteks pendidikan, sosialisasi sangat penting, terutama saat berada di lingkungan sekolah atau kampus yang baru. Fenomena ini terjadi pada diri saya saat pertama kali masuk kuliah. Saya merasa canggung karena gaya komunikasi, cara belajar, sampai pergaulan semua terasa berbeda. Tapi perlahan saya mulai menyesuaikan diri, mulai aktif di kelas, ikut organisasi, dan mencoba memahami budaya kampus. Proses inilah yang disebut sosialisasi dan penyesuaian diri. Contoh di keluarga saya ada kebiasaan bahwa anak-anak harus sekolah sampai lulus SMA. Bahkan kalau bisa kuliah, itu menjadi semacam norma tidak tertulis. Jadi pendidikan bukan hanya soal sekolah, tapi juga bagian dari sistem sosial dalam keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab keempat, pendidikan dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu artinya perubahan posisi atau status seseorang dalam masyarakat, dan pendidikan itu salah satu jalan utamanya. Fenomena ini terjadi pada sepupu saya. Dulu dia kerja serabutan, tapi dia tetap semangat kuliah sambil kerja. Sekarang dia sudah jadi orang yang sukses, sudah kerja di kantor, punya penghasilan tetap, bahkan bisa membantu membiayai adiknya yang sedang kuliah. Jadi pendidikan benar-benar bisa jadi jalan buat mengubah nasib. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan bisa membawa perubahan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Tidak hanya mengubah individu, tapi juga bisa mendorong perubahan sosial secara luas. Contohnya, dulu di kampung saya, anak cewek jarang disuruh sekolah tinggi-tinggi. Tapi setelah melihat banyak kakak-kakak angkatan yang sukses menjadi guru atau perawat, orang tua mulai merasa bahwa menyekolahkan anak perempuan itu sangat penting. Nah, ini contoh nyata perubahan sosial karena pendidikan. Berikutnya kita masuk ke bab 6, ruang lingkup antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan mempelajari bagaimana kebudayaan mempengaruhi cara seseorang belajar dan bagaimana pendidikan juga bisa membentuk budaya. Fenomena ini terjadi pada lingkungan saya, seperti anak-anak kecil sudah terbiasa membantu orang tua, mereka belajar menyapu, mencuci, atau menjaga adiknya. Walaupun itu bukan pelajaran sekolah, tapi secara tidak langsung mereka belajar tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa pendidikan juga dipengaruhi oleh budaya setempat. Selanjutnya kita masuk ke bab ke-7, kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan itu semua hal yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti nilai, norma, adat, bahkan kebiasaan. Nah, pendidikan itu salah satu cara buat melestarikan kebudayaan. Fenomena yang dapat saya ambil di kampus waktu mengikuti acara pentas seni, saya melihat teman-teman menampilkan tarian daerah, alat musik tradisional, dan baju adat. Kampus memberi ruang untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan lewat pendidikan. Ini penting agar mahasiswa tidak lupa dengan identitas budayanya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ke-8, pendidikan dan transmisi budaya.
Transmisi budaya adalah proses penyampaian nilai dan kebiasaan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan bisa menjadi jembatan dalam proses ini. Fenomena ini terjadi pada keluarga saya, seperti orang tua sering bercerita tentang masa kecil mereka, kebiasaan makan bersama, hingga berbicara yang sopan kepada orang tua. Semua itu adalah bagian dari budaya yang diwariskan secara informal, tapi tetap membentuk cara berpikir dan bertindak anak-anak. Pendidikan dalam keluarga seperti ini sangat kuat meskipun tidak terlihat seperti pelajaran formal. Selanjutnya, materi ke-9, budaya belajar. Setiap orang atau kelompok punya cara belajar yang berbeda. Ada yang suka belajar rame-rame, ada yang lebih suka sendiri. Ini disebut budaya belajar. Contohnya, saya pribadi lebih nyaman belajar sambil mendengarkan musik, tapi kakak saya harus suasana yang tenang. Teman saya malah suka belajar lewat video atau TikTok edukatif. Jadi, cara belajar itu berbeda-beda, tergantung kebiasaan, lingkungan, dan kepribadian masing-masing. Nah, selanjutnya materi terakhir, pendidikan dan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Tujuannya supaya kita bisa hidup rukun di tengah perbedaan. Fenomena ini bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya di tempat tinggal saya, anak-anak dari berbagai latar belakang bisa bermain dan belajar bersama tanpa saling memandang perbedaan. Bahkan saat acara 17 Agustus, semua orang gotong royong meskipun berbeda suku dan agama. Ini adalah hasil dari pendidikan di rumah dan di sekolah yang menanamkan nilai toleransi sejak dini. Itulah 10 materi dari mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan yang sudah saya jelaskan dengan contoh nyata, baik dari kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kampus. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan cara yang lebih sederhana dan dekat dengan kenyataan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.